paling nggak lolos lagi, ya udah kayak gitu kan. Juaranya itu akan mendapatkan free pass buat masuk di ITS. Anda ITS Saran aku ya, jangan suka menunda-nunda, mulai bergerak dari sekarang gitu, dicicil. yang pertama. Halo, boleh dong kenalin diri kamu, nama, jurusan, dan masuk ITS lewat jalur mana nih? Halo teman-teman semuanya, aku Atia Safa Arundaya, kalian bisa panggil aku Safa. Aku berasal dari Departemen Desain Komunikasi Visual tahun 2023 dan aku masuk ITS lewat jalur SNBP. Oke, halo, namaku Fauzan Fairzi Willis, bisa dipanggil Ojan. Aku ITS Teknik Informatika, jalur masuk dari SNBP. Halo semuanya, kenalin, aku Satria Dibowo, biasa dipanggil Tio. Aku dari jurusan atau Departemen Teknik Material dan Metalurgi angkatan 2023. Aku sendiri masuk ITS dari jalur Mandiri Umum gelombang pertama. Hello, my name is Rafiq Hadi Arsono. People go by me as Kaha, and I'm from Jakarta, South Jakarta, and I'm from Architecture IUP gelombang 2. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nanda Dewi Calista, biasa dipanggil Caca, dari Manajemen Bisnis angkatan 2023. Aku masuk ke ITS lewat jalur Free Pass Manifest. Kenapa sih akhirnya kamu memilih ITS, si kampus perjuangan ini sebagai target kamu? Menurut aku, memilih perguruan tinggi yang tepat itu adalah salah satu langkah awal bagi kita untuk meraih masa depan yang cerah. Dan aku bisa lihat itu di ITS karena ITS sendiri itu merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Udah nggak perlu diraguin lagi lah ya, karena ITS itu juga memiliki segudang prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Jadi itu yang bikin aku tertarik dan langsung jatuh cinta sama ITS. Kalau milih ITS sih, pertamanya ngejarnya sebenarnya luar negeri ya. Cuma karena keterbatasan waktu dan uang, jadi saya milih ITS aja. Sebenarnya sih kalau boleh jujur aja, itu yang menerima pertama sama memang aku ngincernya yang IUP, soalnya it has been a dream of mine to like go abroad ever since I was in grade 5. Dan dapat juga masukan dari orang tua, mending daripada di luar langsung kamu belajar dulu budaya kuliah itu gimana di Indonesia, terus habis itu kamu kenalan dulu sama anak-anak yang di Indonesia sebelum kamu bisa keluar negeri. Jadi kita udah rundingin selama 5 tahun. Terus habis itu akhirnya aku dibolehin untuk ikut IUP. Tapi sebelum itu juga aku pernah ikut SNBP, termasuk eligible, tapi sayangnya ya Nah, waktu kelas 12 aku punya impian buat masuk ITS karena aku sendiri janji kalau bakal kembali ke Surabaya buat kuliah. Iya, jadi hitungannya aku tuh ngerantaunya ke SMA. Boleh dong diceritain gimana perjalanan dan perjuangan kamu kemarin buat ngejar ITS? Dulu nih SMA asrama nih. Sebenarnya orang-orang di asrama tuh semua bimbel. Jadi aku belajar sendiri dengan meminjam materi orang-orang yang bimbel ini. Terus saya ikut TO gratis yang ada di internet gitu ya. Saya ingat skor TO pertama saya 453. Nggak masuk. ITS belum masuk. Hamin 3 sebelum UTBK itu full stop belajar. Nggak ada lagi belajar, saya full refreshing main Valorant. Boleh dong di-spill pilihan SNBT-nya? Pilihan SNBT-nya? ITS pilihan pertama bukan? Oh, tentu. Pilihan pertama saya ITS Teknik Informatika. Pilihan keduanya ITS Teknik Elektro. Jadi dua-duanya ITS. Awal aku masuk ITS itu aku masuk lewat jalur SNBP. Nah, jadi semasa SMA itu aku tuh udah set my goals agar aku itu bisa masuk ke salah satu daftar siswa eligible. Nah, cara aku itu akan mempertahankan dan mengusahakan nilai-nilai rapotku itu agar nggak turun dan tetap stabil. Untuk menunjang nilai-nilai aku tuh juga ngumpulin beberapa sertifikat dari berbagai macam lomba, kayak misalnya lomba poster, lomba karya ilmiah, dan sebagainya. Dulu kan masuknya kan ke jurusan DKV. Nah, tentunya aku juga harus melampirkan portofolio kan.
Nah, di situ aku tuh juga jadi belajar gimana cara manajemen waktu antara aku ngerjain portofolio aku, terus belajar sama ngerjain tugas-tugas sekolah. Dan menurut aku itu kayak sesuatu yang challenging karena aku juga kadang itu kayak ngalamin yang namanya overwhelming gitu. Tapi alhamdulillahnya aku survive. Oke, jadi mungkin ini lebih ke perjalanan aku mengikuti manifest ya. Jadi manifest yang aku ikutin itu 4 bulan, dari bulan Agustus sampai dengan bulan November. Nah, dari 4 bulan itu mulai dari bikin abstrak, kemudian bisnis plan dan lain sebagainya, itu benar-benar susah sih menurut aku, karena gitu kita harus merealisasikan produknya kan, terutama buat yang nanti di semifinal stage-nya itu kita harus bikin produk, dan itu produk yang nggak pernah aku buat gitu. Jadi kayak bikin sirup, bikin mie olahan itu benar-benar aku bikin sendiri sama rekan tim aku, dan kemudian disajikan ke juri. Jadi pertama-tama kan aku memang lagi mau coba kampus PTN ya, PTN yang IUP di seluruh Indonesia kan. Kebetulan pas di situ aku ngeliat ITS membuka ada edufair-nya. Nah terus dari situ tuh aku langsung OTW di rumah aku, terus habis itu aku ke tempat edufair dan ada di situ. Itu memang ada banyak stand di mana ada dosen-dosen yang lagi duduk, terus habis itu langsung kayak ini ada option kalau misalnya kayak you can do an interview there. Dan dari situ aku langsung ya udah aku interview. Nah terus habis itu aku disuruh lihat portfolionya. Sebenarnya sih aku kalau pas masuk ITS juga atau nggak masuk ke mana-mana gitu, aku memang nggak punya pilihan lain selain arsitek. Jadi kalau misalnya nggak arsitek aku gap year biasanya. Ini nggak terlalu bagus tapi mungkin bakal naikin harapan-harapan anak untuk adik-adik kelas yang di atas yang mungkin mempunyai skill art yang lebih bagus daripada aku. Yang pertama. Yang kedua ini sebenarnya ini hampir selesai. Kelas 10 aku punya pelajaran arsitek sendiri. Terus habis itu kelas 11-12 aku disuruh sama mama buat les arsitek juga, jadi 3 tahun aku udah belajar sini. Ada yang ketiga, aku gambar masjid tapi belum jadi. Soalnya ada keburu waktunya, soalnya aku tuh nggak expect kalau misalnya memang bakal ada edufair-nya juga kayak sedekat itu waktunya. Dan sedangkan aku tuh pengen ke gelombang 2 soalnya aku tuh dengar kalau misalnya gelombang 1 sama gelombang 2 itu nggak ada tes. Sementara gelombang ketiga sama keempat itu ada tesnya. Dan untungnya saya nanti di gelombang pertama sama kedua yang harus aku worry itu about my IELTS portfolio pas lagi di interviewnya. Soalnya kan interview harus pakai bahasa Inggris full, jadi rada grogi pas itu soalnya aku di depan 2 dosen arsitek. Jadi kan kalau di IUP tadi kan kayak dari gelombang 1, 2, dan 3, 4 kan punya requirement yang beda-beda. Yeah. Kalau requirement umumnya nih dari IUP seluruh departemen itu gimana sih? Kalau nggak salah yang aku ingat itu kan ada ketentuan persyaratan buat IELTS gitu kan. I think the minimal is like 6 for IELTS. Kalau bisa sih IELTS di atas 6 atau enggak 6,5 kalau misalnya pengen aman. Terus habis itu ada essay-nya juga. Jadi ada essay. Untuk kebetulannya aku SMA kan kurikulum IB, jadi itu kebanyakan di situ udah banyak nulis jurnal, essays, interviews, and like doing reports. And that is why di situ tuh aku udah termasuk bidang expertnya aku sendiri. Ya kalau bisa di-recap lagi sih, essay, IELTS, cara kamu ngomong buat interview, sama harapan-harapan kamu masuk ke ITS gimana? Buat dari ITS sendiri, aku itu sudah nyoba dari kesempatan pertama itu ada namanya SBITS, seleksi beasiswa ITS. Nah itu aku nyoba udah 2 kali, tapi NT semua. Terus aku nyoba lagi di SNBP, NT lagi, SNBP juga NT. Dan akhirnya aku nyoba gelombang 1 kan buat mandiri umum. Nah itu akhirnya aku coba lagi dan alhamdulillah akhirnya masuk. Iya jadi chance ke-6 baru bisa masuk. Dari semua cerita itu tadi, apa sih momen yang paling berkesan menurut kamu? Oke, momen yang paling berkesan tentunya waktu manifest yang akhir-akhir yang udah offline, jadi kan itu ketemu dengan 15 besar manifest lainnya. Itu seru banget karena kita ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah dengan berbagai ide bisnis juga, dan ternyata mereka benar-benar sekeren itu. Jadi awalnya sempet kayak takut gitu lah, tapi alhamdulillahnya berhasil. Emang di ITS preparasinya cuma dari manajemen bisnis aja atau ada dari luar? Jadi buat adik-adik yang pengen masuk ke ITS, setahu aku jalur masuk di ITS yang free pass ini itu nggak cuman di manajemen bisnis atau manifest aja, tapi di departemen-departemen lain itu juga ada mengadakan jalur free pass. Nah, ada juga di ITS itu namanya event at Inilo ITS, yang dimana nanti salah satu acaranya itu akan ada acara perlombaan dan juaranya itu akan mendapatkan free pass buat masuk di ITS. Nah, di Inilo ITS juga tidak hanya perlombaan itu tadi, tapi juga ada event yang dimana itu akan menyebarluaskan semangat perguruan tinggi teman-teman untuk masuk ke ITS terutama, dan juga menyebarluaskan terkait dengan wawasan ITS itu seperti apa dan lain sebagainya.
Itu pas aku lagi tes IELTS kan, soalnya kan tahu kan sendiri kalau misalnya IELTS itu kan mahal kan, sekitar 3 juta kan. Terus habis itu aku tuh baru ingat sama keluarga aku tuh, kita tuh pengen kayak liburan dulu kan. Terus habis itu kan kalau misalnya pengen IELTS itu kita harus kayak lampirin KTP kita sama atau nggak paspor. Nah kebetulan KTP sama paspor aku tuh lagi digunain buat perpanjang paspor. Jadi habis itu IELTS aku hangus di situ. Nah terus habis itu aku sempat nyoba Duolingo tes, terus ditanya lagi mau nggak ikut IELTS lagi. Nah terus habis itu aku bilang ya enggak, mending kalau misalnya lebih murah ikutnya lebih murah. Terus ya udah aku ikut Duolingo tes. Di situ aku sempat ulang Duolingo tes, itu paling stres 3 kali ulang Duolingo tes karena itu kayak nyuruh ngulang-ulang sama disuruh bayar berapa ratus ribu kan. Kalau misalnya kayak ngambil lagi pasti mahal lagi kan. Nah di situ akhirnya kan udah KTM 1 sampai KTM kedua, di situ aku disuruh ngulang lagi sama Duolingo itu. Habis itu ketiga ya udah aku coba di laptop adek aku, terus tahunnya bisa. Terus alhamdulillah aku dapat nilai yang bisa dibilang tinggi. Kalau di convert ke IELTS yang mungkin lebih familiar sama orang-orang itu 8. Momen yang paling berkesan buat aku itu pas ngerjain portofolio sih, karena balik lagi tadi aku tuh kayak sempet ngalamin yang namanya stuck dan juga overwhelming antara bagi waktu untuk ngerjain portofolio, ngerjain tugas dan belajar. Karena menurut aku ngerjain portofolio itu membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari menggali ide, mengembangkan ide, terus sampai ke proses eksekusi dan juga tahap finishingnya. Dan menurut aku jadi belajar gimana cara memanajemen waktu yang baik dari aku ngerjain portofolio ini. Pas belajar di rumah sama teman-teman ya kan nge-Discord bareng itu seru banget sih. Jadi kita nge-scroll timeline Twitternya tuh bareng. Jadi ada yang nemu soal kita kerjain barengan, nemu soal lagi kita kerjain barengan lagi, ada yang bingung kita tanyain. Nah terus kalau yang paling serunya sebenarnya pas buka pengumuman ya paling seru. Gila. Sebenarnya tadinya lagi main Valorant kan. Jam 3 nih pengumuman. Oh ya udah udahan dulu. Buka pengumuman. Lupa sholat. Jadi kita sebelum buka. Jadi kita sebelum buka itu kita ya udah kan orang lain ibadah dulu ya biar doa. Saya lupa. Jadi saya langsung nggak panggil. Bun, nih mau lihat pengumuman UTBK nggak? Oh ya udah. Dan ya buka ya. Cek. Oh keterima. Oh iya, ya udah. Iya. Ya, selamat ya, selamat. Alhamdulillah. Terus abis itu baru sholat, kita bersyukur. Pas pengumuman mandiri yang lolos itu, waktu itu kan pengumuman tanggal 6. Tanggal 6 itu pas juga ulang tahunku. Aku pertama itu nggak mau buka pengumumannya itu kayak gimana. Akhirnya tanteku dimintain lah nomorku berapa. Yo nomornya berapa? Nggak aku kasih. Dicat lah ibuku. Nomornya tuh berapa tuh? Kasih akhirnya. Terus aku bilang, pokoknya nggak mau kasih tahu ya. Ibuku langsung nangis. Berarti lah ngapain nangis? Oh balik, kalah paling nggak lolos lagi ya udah kayak gitu kan. Soalnya udah NT berapa kali ya kalau dihitung sama yang lain tuh hampir 7 atau 8 gitu. Akhirnya aku masukin input lagi, gimana sih nggak bisa setengah jam per 1 jam, akhirnya baru bisa, akhirnya lolos S1 teknik material. Itu kayak kado terindah sih. Kayak pas momen ulang tahun udah nangis-nangisan segala macem, udah mental breakdance. Kebayar banget sih. Nah, dari perjuangan kamu nih tadi tuh tips apa sih yang bisa kamu kasih buat teman-teman yang mau ngejar ITS? Oke. Buat yang mau ngejar ITS ya, terutama di kampus ITS, itu kalian tuh yang penting yakin. Karena kalau kalian pesimis sedikit aja itu kayak bakal goyah. Saran aku ya, jangan suka menunda-nunda, mulai bergerak dari sekarang gitu, dicicil, nyuri. Buat yang mau ngejar ITS, satu ya, belajar bener dah. Diselingin sama refreshing dikit-dikit gak apa-apa, tapi ya tetap belajar. Saranku kalian harus set dulu, kalian tuh mau masuk jurusan di mana dan sebisa mungkin untuk pantengin IG-nya tiap-tiap jurusan yang ingin kalian masuki, karena pastinya siapa tahu ada peluang lomba-lomba kayak manifest di departemen lain, di jurusan lain yang kalian inginin, itu juga mengadakan free pass. Work your English, practice your vocabulary, your grammar, and bagi yang ikut gelombang IUP ketiga sama keempat jangan lupa belajar, siap-siap aja, selalu pantau IG sama sosmed ITS kalau misalnya ada pembukaan untuk IUP atau mungkin jalur lain. Yeah. Nah, kan kamu udah ngejalanin Maba Life nih. Boleh dong di rating dari 1 sampai 5 dan kenapa ratingnya segitu? Menurut aku kayaknya aku bakal kasih rating 3,5 karena
Yang pertama itu tugasnya banyak ya, jadi aku tuh kayak culture shock gitu, kayak kaget, waduh ini tugasnya banyak banget. Tapi yang bikin aku senang itu karena ternyata itu jadi maba tuh seru, soalnya ospek-ospek itu juga seru banget gitu, kayak rangkaian ospek itu kayak seru dan nggak bosenin. Terus juga DTS itu kayak banyak banget acara, jadi aku nggak kayak yang terlalu suntuk dan pusing banget sama tugas. Aku juga bisa terhibur sama berbagai macam event-event yang disediain sama ITS. 4 sih, asik. Kuliah di ITS asik. Pertama sih karena sebenarnya karena di informatika ya sih. Karena informatika ya aku yang sendiri seneng sama informatika, jadi ya seneng ngoding, senang programming gitu-gitu segala macam. Sebenarnya emang passion aja sih. Tergantung passion emang kalau menjalani kehidupan kuliah. 4,5 ya. Karena maba ini benar-benar kita harus pintar atur waktu. Manajemennya itu benar-benar dipakai. Gak cuma manajemen waktu sih, sama bagi-bagi kegiatan itu juga penting. Pas lagi ospek sampai trimester sih, I would say 5 out of 5. Aku tuh prinsip hidup aku pada saat itu kayak nggak apa-apa kamu sakit, yang penting sakitnya kayak I suffer doing the things I like. Jadi kayak misalnya di situ at least kayak aku tuh milih major yang aku suka. Nah di situ tuh aku juga ngerasain seneng-senengnya kayak kenalan sama temen, terus habis itu ada UKM lain. Nah tapi setelah trimester itu sih lebih ke tugasnya sama dosennya, soalnya aku punya drama sendiri dari trimester sampai udah mau selesai semester pertama. I would give it like 3.5 out of 5 because tugasnya di sini kayak udah lumayan ngetes my patience. Jadi aku rating 4 ya, karena sebenarnya seru banget di ITS itu. Cuma itu tadi balik-balik lagi ke tugasnya itu banyak banget, apalagi minggu-minggu ini adalah minggu-minggu tugas gitu. Jadi lagi pusing-pusingnya juga untuk mengerjakan tugas besar, dan beberapa tugas lainnya itu banyak kelompok, jadi perlu effort lebih lah untuk mengerjakannya gitu sih. Boleh dong dikasih alasan realistis versi maba kenapa teman-teman harus melanjutin pendidikannya di ITS? Alasan kalian harus masuk ITS itu, yang pertama pastinya kalian udah tahu lah ya, ITS itu kan masuk ke top 10 university di Indonesia. Terus kampus ITS itu juga luas banget, banyak pohonnya, rindang. Rata-rata mayoritas jurusan atau departemen ITS itu sudah terakreditasi A. Gini guys, ITS itu bagus, sumpah bagus banget. Masuk ITS ini sangat worth it ya, sangat worth it untuk diperjuangkan. Karena di sini tenaga pendidiknya itu top. Sebenarnya simpel aja sih, lingkungannya. Udah. Kalian kalau mau development di sini ada semua lengkap, sesimpel itu. ITS selain kampus perjuangan juga, ITS kan kampus teknik juga kan, apalagi teknik informatika kan yang paling bagus. Juga di arsitek juga kita nggak belajar cuma kayak gambar-gambar sama teori doang, kita belajar tekniknya juga. Lalu yang kedua, di ITS sendiri dia lebih praktikal. Ini sih yang paling aku suka dari ITS, karena praktek banget. Jadi kita nggak cuma melulu tentang teori, tapi kita juga diajari tentang praktek gitu. Boleh dong dikasih semangat dan motivasi buat teman-teman yang mau masuk ITS. Oke, buat teman-teman yang mau masuk ITS, hey Anda, belajar. Jangan main mulu. Oke? Kalau Anda ingin masuk ITS, katanya ingin masuk ITS tapi Anda tidak belajar. Anda belajar ya, semangat. Jangan pantang menyerah. Yang penting tuh yakin, sumpah. Yakin aja. Karena yakin itu nomor 1. Karena kalau kalian nggak yakin, kalian berani sedikit aja, jalan itu bakal melenceng. Yang penting tuh yakin. Semangat, sama jangan lupa belajar, jangan lupa praktek bahasa Inggrisnya, jangan lupa praktek. Don't forget to practice how to write your essays. Oke, jadi buat teman-teman yang mau masuk ke ITS, aku ingin mengucapkan semangat buat teman-teman semuanya. Dan seperti yang aku sudah sampaikan tadi, teman-teman juga harus sering-sering cari informasi terkait dengan jalur-jalur masuk di ITS. Karena sebenarnya jalurnya nggak cuma 3 ya, tapi kayak ada berbagai macam lagi jalur-jalur lainnya. Seperti kayak contohnya aku di Freepass. Jadi kalau bisa pantengin terus IG jurusan yang pengen kalian masukin, cari tahu lebih lanjut kira-kira dia mengadakan lomba yang ada Freepassnya atau enggak, dan jalur-jalur lainnya gitu. Buat kalian yang lagi ngejar PTN impian kalian, semangat terus karena semuanya itu butuh proses dan semuanya itu nggak instan. Jadi usaha semaksimal mungkin dan terus langitkan doa-doa terbaik kalian. Kalian pasti bisa. Semangat.